kabar pemirsa? Senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot. Sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Satu minggu lebih mendekam di Panti Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional atau BNN di Lido pasca menggegerkan publik dengan kasus narkoba, kemarin lagi-lagi pelawak Tesi harus kembali dilarikan ke Rumah Sakit Polri di Jakarta Timur. Ya, dengan pengawalan ketat sejumlah petugas polisi berpakaian preman, Tesi keluar dari mobil menuju rumah sakit dalam kondisi mengejutkan. Tidak hanya harus dipapah karena tampak masih lemas dan diangkut dengan menggunakan kursi roda, Tesi juga menutupi wajahnya dengan kaos warna hitam. Ada apa dengan Tesi sehingga merasa perlu untuk menutupi wajah seperti berikut ini? Ya, bawa terus. Ya. Lagi tarik atas kakinya. Pencatat maaf. Ada. Ya. Ini kamar 2 langsung. Dalam kamar 2. Ya. Apa gerangan yang terjadi dengan Tesi? Mungkinkah Tesi yang dikabarkan mengalami depresi hingga mengalami penurunan berat badan secara drastis masih belum sembuh dan harus dilarikan ke rumah sakit? Usut punya usut, rupanya kedatangan Tesi ke Rumah Sakit Polri pada hari Kamis kemarin hanya untuk memenuhi jadwal pemeriksaan rutin pasca ambruk akibat percobaan bunuh diri di akhir bulan Oktober lalu. Rawat jalan, kontrol, ya. Dan alhamdulillah kesehatan Mas Tesi sudah membaik, jauh lebih baik. Di sana bisa, tadi semuanya baik. Luka-luka yang di tenggorokan apa di lambung udah baik, lebih baik. Perkembangannya ya lebih baik daripada kemarin gitu. Sudah makan ya, sudah mau makan, sudah ya mau jalan-jalan. Di situ kan ruangannya lebar, jadi mau jemur, mau jalan-jalan sendiri gitu. Ya artinya 1 minggu ya sejak Mas Tesi masuk di Lido, alhamdulillah ada kemajuan yang ironisnya bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kabarnya keluarga Tesi pun mulai pontang-panting menutup biaya pengobatan dan perawatan Tesi yang sudah 1 bulan ini diguncang kasus narkoba. Maklum, pelawak bernama asli Kabul Basuki tersebut adalah tulang punggung yang selama ini menopang ekonomi keluarga. Dan ketika Tesi tak lagi bisa bekerja mendulang rupiah gara-gara tersandung kasus narkoba, konon keluarga kakek berusia 72 tahun itu pun mulai kewalahan. Beruntung teman-teman Tesi seperti pelawak Doyok, Tarsan, Nunung dan kawan-kawan memiliki solidaritas yang tinggi, sehingga bahu-membahu mengelurkan tangan membantu Tesi dan keluarganya. Ya banyaklah yang bantu. Saya terima kasih sekali sama yang sama-sama yang sampai saat ini telah membantu saya sekeluarga. Saya dari teman-teman sama-sama lawak itu saya ucapkan terima kasih sekali juga pada membantu gitu loh. Di samping itu juga kita ini teman-teman dari seniman pengusaha menabung untuk Mas Tesi dan dikumpulkan di tempat Pak Kadir. Suatu saat keluarganya perlu kita kasih bertahap, nggak boleh dikasih semua. Pokoknya ya itu pun yang menolong. Sekedar meringankan loh ya. Meringankan saja, tidak semuanya enggak. Jadi yang penting kita ikut partisipasi. Karena kita punya kumpulan gaplek kemarin itu yang dicurigai bahwa arisan itu arisan narkoba. Itu yang dicurigai. Ironis, bahkan sebelum Tesi harus mendekam di Panti Rehabilitasi BNN pun, Tesi dikabarkan telah kehilangan satu persatu jajaran bisnis usahanya, seperti bengkel hingga restoran. Kondisi ekonomi Tesi disebut-sebut kian terpuruk ketika aksi panggungnya yang identik dengan gaya waria dicekal tampil di layar televisi. Tak pelak sebuah tanya pun mencuat. Lega mendapatkan uluran bantuan dari teman, mungkinkah gara-gara narkoba kini Tesi dan keluarganya jadi terpuruk bangkrut?
Bangkrut sih enggak. Enggak lah. Iya. Ya lancar-lancar aja. Ya tapi biasalah kan yang namanya Ah. job kadang ada, kadang enggak. Ya kadang itu sepi, enggak. kadang enggak. Ibu juga enggak pernah komplain kan? Ya enggak, Iya. enggak pernah saya. Seperti itu. Mana yang diberikan, mana yang dikirimkan, ya itu saya terima gitu aja. Yang bilang siapa? Itu mengada-ngada, kita tuh masih ngelawak bareng kok di Ober itu banyak. Arisan tiap sebulan sekali itu selalu kok Tesi itu aktif kok. Dan saya baru manggung sama dia kok. 12 terakhir, 12 Oktober. Masih off air-nya Off air masih ada banyak. masih rame off air-nya. Cuman memang nggak muncul di TV aja, tapi kalau untuk off air masih rame. Ada off air-nya ada. Sebetulnya tidak ada masalah Mas Tesi itu. Iya. Cuma ya beberapa bulan ini kan kiriman agak seret. Tidak seperti dulu gitu, agak seret. Nggak kayak dulu kan kiriman lancar gitu. Nggak pernah ngerti Mas Tesi itu apa, minum apa menggunakan apa gitu, nggak pernah lihat saya. Ya, tak ada yang pernah menduga bahwa Tesi sang pelawak besar mampu terlibat barang haram narkoba. Uniknya setelah ditinggal Tesi untuk menjalani masa rehabilitasi di Lido, Sri Wahyuni sang istri sama sekali tidak berniat mengubah posisi hingga barang-barang rumah yang menjadi saksi malam naas di mana Tesi digerebek di rumahnya sendiri. Mengapa istri Tesi seolah mengabadikan malam naas yang menguak nasib miris Tesi sebagai pecandu narkoba dan berujung harus berurusan dengan hukum? Rupanya ditinggal sang suami, Sri seolah ingin mengabadikan rasa rindu dan berbagi rasa sakit dengan Tesi sang suami, mengenang betapa mirisnya malam naas yang mengguncang Tesi. Masuk sini, Mas. Ini masih belum saya ganti, biarkan. Spraynya biar di sini belum saya ganti juga. Iya, ya enggak, kenangan Mas Tesi dipegang itu ini gini, spraynya pancet gini. Terus di sini katanya polisi ditemukan apa itu? Iya, enggak, bong. Yang namanya bong katanya. Di sini. Terus pas mungkin polisi masih geledah-geledah sini, Bapak kencing katanya, pamit kencing atau pamit apa gitu. Di situ keluar situ sudah pegang ini. Entah, ya. Iya, di dalam. Duduk di situ sampean. Duduk di situ muntah. Saya juga lihatnya di TV. Situ muntah. Ya kasihan sekali itu Bapak itu. Saya tak bayangkan gimana sakitnya gitu loh. Semoga ini menjadi teguran dari Yang Kuasa. Dia sadar. Dia juga sudah berjanji sama saya. Ya banyak yang di situ ada bapak-bapak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ini. Kabar gembira sekaligus membanggakan dituai oleh Prilly Latukonsina. Usai diguncang ulah anti fans Prilly dan sakit akibat diet ekstrim, kini Prilly telah sembuh dari sakit dan mendapatkan kunjungan kejutan dari fans Prilly yang berasal dari Singapura. Bersama dengan Aliando, seperti apakah serunya pertemuan Prilly dengan para fansnya di lokasi syuting Ganteng-Ganteng Serigala? Benarkah kini Aliando lebih protektif setelah Prilly sakit? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.